Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat berkumpul kembali bertatap muka secara non virtual dalam MK penelitian tindakan keras dengan kami kelompok 9. Saya Ira Anggraini sebagai moderator dan pembawa makalah pertama, dan perkenalkan rekan saya Ika Dwi Jayanti sebagai pemateri kedua. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara presentasi kita kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, materi kita kali ini yaitu mengenai sistematika penulisan penelitian tindakan kelas bab 2. Nah, apa sih sistematika penelitian tindakan kelas bab 2 itu? Sistematika ini memuat tentang beragam teori ataupun hasil penelitian yang relevan, yang dapat dijadikan acuan dalam merancang perbaikan dan membahas hasil penelitian. Pada bagian ini juga, materi dari proposal diperluas dan dipertajam lagi sehingga kajian penelitian yang relevan, teori, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan menjadi lebih sempurna. Nah, uraian dengan lebih jelas lagi kajian pustaka dan teori yang benar-benar mendasari rancangan penelitian tindakan. Tunjukkan adanya dukungan, temuan, dan bahan penelitian lain terhadap pilihan tindakan untuk mengatasi permasalahan penelitian yang akan kita teliti. Dengan begitu, kerangka berpikir atau kerangka konsep yang kita akan teliti, yang kita gunakan dalam penelitian makin kokoh. Demikian juga berhipotesis tindakan yang menggambarkan indikator keberhasilan tindakan yang kita akan teliti yang sesuai dengan harapan atau diantisipasi. Itu ya mengenai sistematika penulisan penelitian bab 2. Nah, sekarang yang kedua, mengenai kajian teori. Dalam kerangka teoritis dinyatakan teori yang digunakan untuk landasan kerja penelitian. Teori itu bisa disusun sendiri secara elektif, bisa juga berupa teori yang digunakan oleh seorang ahli. Namun, teori apapun yang digunakan harus dipertanggungjawabkan melalui kajian sejumlah pustaka yang juga memuat hasil penelitian dalam lingkup topik penelitian yang menggunakan teori terpilih ataupun yang menggunakan teori yang berbeda. Teori itu dikaji secara kronologis dari yang lama sampai dengan yang mutakhir untuk menunjukkan kemajuan hasil penelitian sejalan dengan perkembangan. Nah, penyebutan nama teori saja tidaklah cukup. Prinsip-prinsip teori itu perlu diuraikan, termasuk pendekatan dan metode kerja teori itu. Variabel-variabel pengembangan topik penelitian juga perlu diterangkan menurut pandangan teori yang dipilih itu. Nah, dukungan dasar teoritis dalam rangka memberi jawaban terhadap pendekatan pemecahan masalah diartikan sebagai menyusun kerangka teoritis berfungsi sebagai dasar penyusunan hipotesis penelitian. Berdasarkan pemikiran seperti tadi, maka lengkaplah kajian teori yang kita akan paparkan pada proposal sebagai landasan substantif teoretik dan metodologi dengan referensi terkini baik yang berbahasa Indonesia maupun bahasa Inggris dari jurnal dan hasil penelitian yang relevan. Nah, itu ya mengenai apa itu sistematika penelitian PTK bab 2 dan apa itu kerangka teori. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan kepada pemateri. Baik, terima kasih kepada moderator. Kemudian saya sebagai pemateri selanjutnya yaitu akan memaparkan mengenai hal yang pertama yaitu kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir yaitu adalah alur berpikir yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian berupa sebuah penjelasan bahwa variabel yang satu itu secara logis berkaitan dengan variabel yang lainnya. Nah, kerangka berpikir itu dapat disusun dalam bentuk kalimat-kalimat atau digambarkan sebagai sebuah diagram.
Nah, buat kerangka pemikiran yang menjelaskan keandalan tindakan untuk mengatasi masalah. Pertajamlah naskah dalam proposal sehingga perubahan atau variabel yang dicantumkan sebatas yang diteliti dan dapat dikutip lebih dari 3 karya tulis atau bacaan sebelumnya. Nah, tekankan juga bahwa kerangka teori yang dipaparkan itu memang menggunakan acuan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dan pustaka acuan itu berupa hasil penelitian terdahulu atau kurang lebih 3 tahun terakhir. Nah, semakin banyak sumber bacaan atau acuan maka semakin baik. Nah, susun model teori yang merupakan kerangka pemikiran dalam penelitian yang sedang dilakukan. Nah, dari kerangka teori dalam sebuah skema itu jabarkan juga hal-hal yang perlu untuk memberikan batasan-batasan beserta asumsi-asumsinya. Nah, yang pertama itu cara menulis kerangka berpikir dalam bentuk rumusan kalimat-kalimat. Itu pertama, rumuskan kondisi saat ini, yaitu sebelum PTK dilaksanakan secara singkat. Kemudian kedua, rumuskan juga tindakan yang akan dilakukan secara singkat juga. Kemudian rumuskan hasil akhir yang diharapkan. Lalu yang terakhir itu susun ketiga komponen yang tadi, yang 3 hal sebelumnya itu dalam sebuah paragraf yang berpadu. Kemudian cara menulis kerangka berpikir dalam bentuk diagram. Pertama itu rumuskan kondisi saat ini, yaitu sebelum PTK dilaksanakan dalam bentuk poin-poin penting dengan singkat. Yang kedua yaitu rumuskan poin-poin penting tindakan yang akan dilakukan. Kemudian rumuskan juga poin-poin hasil akhir yang akan diharapkan dan rancang sebuah diagram yang memuat poin-poin tersebut dengan alur yang rasional dan jelas. Nah, itu mengenai kerangka berpikir. Kemudian selanjutnya dalam sebuah sistematika penulisan proposal PTK bab 2 ini, yang terakhir yaitu hipotesis tindakan atau hipotesis penelitian. Nah, hipotesis tindakan adalah dugaan sementara mengenai keberhasilan tindakan untuk mengubah dan mengatasi masalah yang akan diangkat dalam penelitian. Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah lanjutan setelah peneliti menggunakan landasan teori dan kerangka berpikir. Jika dipandang perlu, peneliti itu dapat merumuskan hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan ini mencerminkan dugaan sementara atau memprediksi perubahan apa yang akan terjadi pada objek penelitian jika suatu tindakan itu dilakukan. Nah, hipotesis tindakan pada PTK itu pada umumnya dalam bentuk kecenderungan atau keyakinan pada proses atau hasil belajar yang akan muncul setelah suatu tindakan diberlakukan atau diterapkan. Tinjau kembali hipotesis yang diturunkan dari kerangka pemikiran berdasarkan rumusan masalah penelitian, tujuan pustaka, dan juga kerangka pemikiran, maka rumuskan ulang hipotesisnya. Kemudian dengan demikian, itu jawaban sementara yang dirumuskan berdasarkan kajian teori dan juga pustaka, serta kerangka berpikir semakin kokoh menjawab rumusan masalah yang diajukan. Tindakan yang dipilih itu dinyatakan dalam hipotesis tindakan. Nah, hipotesis tindakan itu menggambarkan indikator keberhasilan tindakan yang akan diharapkan atau diantisipasi. Contohnya, hipotesis tindakan ini pertama itu penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Nah, itu contoh dari hipotesis. Kemudian ada lagi contohnya yaitu penerapan variasi penggunaan media dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Nah, itulah mengenai pembahasan mengenai kerangka berpikir dan juga hipotesis tindakan atau hipotesis penelitian. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator kembali. Terima kasih. Ya, itulah pemaparan pemateri dari kami kelompok 9 mengenai sistematika penulisan penelitian PTK bab 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.